Bapak, Ibu, jemaat sekalian, saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Shalom. Sungguh suatu sukacita kalau pada pagi hari ini kita kembali bertemu, berjumpa dan bersekutu dalam ibadah spesial, ibadah kebangsaan yang diadakan di seluruh GKI, Gereja Kristen Indonesia. Dan besok kita akan merayakan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Oleh karena itu kita semua hari ini berpakaian spesial dari daerah masing-masing dengan berbagai corak, rupa, warna yang juga spesial. Kita memperingati betapa indahnya hidup di dalam alam kemerdekaan Indonesia. Dan hari ini kita masuki Minggu Prapaskah kelima. Oleh sebab itu kita juga nanti akan di hari yang indah ini kita nanti akan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya setelah di akhir ibadah. Jemaat sekalian, saya undang berdiri dengan penuh sukacita. Kita awali ibadah ini dengan pujian. Hai puji namanya. Puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah. Haleluya bersama-sama. Pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya ikan di laut, dan puji namanya burung di langit. Hai puji namanya hai hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Bersama-sama. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi.
pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Damai dan kasih Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat sekalian, 111 tahun yang lampau, pemuda-pemudi kita tidak dipenjara karena warna kulit, juga bukan karena suku, tapi karena rasa cinta pada tanah kelahiran. Mereka memberanikan diri menghancurkan batas-batas yang ada. Batas yang ada karena suku, karena bahasa, dan karena warna kulit yang berbeda. Mereka bangkit dan berjuang bersama, berjerih lelah mengupayakan kemerdekaan yang masih jauh dari pandangan mata. Namun 111 tahun kemudian, tahun ini, saat ini, perbedaan menjadi sesuatu yang rentan dipakai untuk saling mengancam dan memecah belah persatuan, kesatuan. Kamu beda, kita beda. Kamu Ambon, saya Jawa. Kamu beda, kamu Buddha, saya Kristen. Kamu beda, kamu keturunan, saya pribumi. Kamu beda, saya anak Tuhan. Kamu bukan. Apakah manusia telah menciderai cinta kasih Kristus yang tak berbatas melalui perpecahan yang ditunjukkannya? Kita renungkan dengan pujian, kenapa timbul perpecahan? Farisi hanya menggurui
hanya jalan Tuhan penuh dengan sengsara, keringat dan ratapan di Via Dolorosa. Berikan pula perhatian dan juga pengertian terhadap lawan-lawan, mencapai perdamaian. Yesus disalibkan dan mati dikuburkan. Yesus anak Allah yang jadi manusia. Ia mau berkorban untuk yang berdosa. Terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Begitu banyak suku, bangsa, budaya, bahasa. Begitu ragam manusia yang hidup di bumi Ibu Pertiwi. Kamu dan saya pasti berbeda. Warna kulitmu tidak sama dengan warna kulit saya. Budayamu mungkin berbeda dari budaya saya. Agama mereka tidak sama dengan agama kita. Namun kita lahir dari perut Ibu Pertiwi yang sama. Kita menghirup nafas yang sama dari udara Ibu Pertiwi. Kita besar dalam dekapan Ibu Pertiwi. Kita sama-sama anak bangsa, anak Ibu Pertiwi. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik rakyat memuja pula nan indah bermain. Tanah airku Indonesia. Tanah air Indonesia bersama-sama.
Tuhan, jika warna kulit masih menjadi pertimbangan untuk kami menentukan tindakan kami, Ampuni kami ya Tuhan. dan jika pertimbangan gender masih mempengaruhi kami dalam mengambil keputusan-keputusan penting, Ampuni kami ya Tuhan. dan jika kami masih memberi status, label, dan cap pada orang-orang di sekitar kami, Ampuni kami ya Tuhan. jika perjuangan awal bangsa kami tidak lagi kami perjuangkan, kami cenderung memupuk persamaan dan anti perbedaan. Ampuni kami ya Tuhan. Umat diundang untuk berdiri. Bersama-sama kita mendengar berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Terpujilah Kristus. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kami dengar dari mulanya. Terpujilah Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Kita memuji Tuhan dengan pujian PKJ 277. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari kita bersatu hati sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah, Sang Cinta Kasih,
Hari ini, di hari kebangsaan ini, kami masih meratapi keadaan negeri kami, Indonesia, di mana keadilan sulit dicari, di mana kebenaran tak lagi dihargai, di mana kesatuan tak lagi dijunjung tinggi. Tapi kami tetap percaya bahwa Engkau tidak lepas tangan atas bangsa ini, ya Tuhan. Saat ini kami ingin dengarkan firman-Mu. Urapi kami dan pakai kami sebagai pewarta-pewarta firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap firman yang kami dengarkan, sehingga firman yang kami dengarkan dapat kami tanam, dapat kami pupuk, dapat kami kembangkan, dan dapat kami bagikan kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan kitab Para Rasul 11, 1-18. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputin kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.' Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Dia hai semua malaikatnya, pujilah Dia hai tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai bintang-bintang. Pujilah Tuhan hai langit yang mengatasi langit di atas langit. Pujilah Dia hai air di atas langit, puji Tuhan di sorga. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Tuhan hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Pujilah Dia hai api salju hujan es, hai kabutan hai angin badai. Pujilah Tuhan hai binatang yang liar, melata dan segala hewan. Pujilah Dia hai burung-burung yang terbang, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Tuhan hai raja-raja bumi, pujilah Dia hai bangsa-bangsa. Pujilah Tuhan wahai para pembesar, wahai
Pembacaan kedua Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Yohanes dari Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35. Sudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalamnya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin aku datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Tema kita pada hari ini adalah mencintai tanpa batas. Jemaat yang terkasih, segala sesuatu ada batasnya. Kehidupan manusia, bangunan, mobil, makanan, dan lain-lain. Semuanya ini tidak bertahan lama karena ada masa berlalunya. Setiap orang ingin memiliki hal-hal yang tak terbatas untuk memuaskan keinginannya.
Namun pada akhirnya ia kehilangan juga semuanya itu, mungkin bisa kehilangan hal yang paling bernilai dalam hidupnya. Hal apa yang penting dan bernilai dalam hidup ini? Sesuatu yang bernilai dan yang penting adalah sesuatu yang dapat bertahan lama dan kekal adanya. Itulah cinta. Itulah cinta Allah kepada kita. Tidak ada batasnya dan kekal adanya. Inilah cinta yang harus juga dimiliki oleh setiap orang. Sebab hidup tanpa cinta, hidup tanpa kasih, sama dengan kita hidup tanpa Allah. Sebab ada firman berkata, barang siapa hidup dalam Allah berarti ia hidup dalam kasih. Jemaat yang terkasih, dunia ini membutuhkan kasih. Dunia ini membutuhkan cinta. Cinta merupakan jawaban yang tepat untuk kehidupan di masa ini. Di mana orang-orang sudah mulai cuek, di mana orang-orang sudah mulai tidak peduli dengan sesamanya, dengan lingkungannya. Orang-orang haus akan cinta dan banyak di antara mereka juga kehilangan cinta. Apa yang Yesus Kristus mau dari setiap kita sebagai orang percaya? Yesus mau agar kita hidup saling mencintai, baik di antara orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus maupun kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Jemaat yang terkasih, kehidupan umat manusia pada masa kini cenderung berada pada kehidupan yang serba canggih. Kita berada pada zaman di mana seluruh kegiatan didukung oleh kecanggihan alat-alat teknologi, sehingga kita dengan mudah dan cepat mampu mengakses segala informasi dari belahan dunia manapun. Hal ini juga sedikit banyak mempengaruhi di mana manusia masa kini banyak dipengaruhi dengan hal-hal yang mungkin tidak diketahui kebenarannya. Pada sisi lain, umat manusia juga berada dalam kecenderungan yang sangat kuat untuk menonjolkan kesukuannya, etnis mereka, golongan, dan fanatisme agama. Hasilnya kita tidak tahu bahwa situasi tersebut sama sekali bukan menunjuk pada cinta yang Tuhan mau, cinta yang tanpa batas. Tetapi bukan cinta yang eksklusif, yang cenderung untuk meniadakan kehidupan orang lain yang berbeda, yang dianggap berbeda. Bahkan mereka merasa diberkati oleh Allah, manakala mereka dapat membantai sebanyak mungkin, bukan hanya fisik, tetapi juga karakter seseorang. Mereka menganggap orang-orang yang tidak sepaham, orang-orang yang tidak seide, orang-orang yang tidak sejalan dan seagama dengan mereka. Jemaat yang terkasih, di tengah-tengah arus kecanggihan teknologi, ilmu pengetahuan, dan juga informasi, di situ juga terjadi pengikisan dinding-dinding kasih, pembunuhan karakter, serta padamnya rasa untuk saling mencintai sesama penduduk bangsa. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang sudah terlebih dulu mendapatkan cinta dan kasih dari Allah. Kita diminta untuk terus memupuk, menumbuhkan, sehingga orang lain dapat mengecap buahnya melalui perbuatan-perbuatan kita. Karena Kristus yang menampilkan dirinya sebagai anak Allah, Ia telah bersedia berkorban tanpa syarat. Dia bersedia mati secara hina di atas kayu salib, agar seluruh umat manusia dapat selamat dan memperoleh kehidupan yang kekal sebagai anak-anak Allah. Jemaat yang terkasih, seberapa sering kita menjumpai peristiwa yang di luar harapan kita. Mungkin saat kita tidak diterima karena kesukuan kita, atau kita tidak diterima karena latar belakang agama kita,
Kita tidak diterima karena warna kulit kita berbeda. Apakah reaksi yang muncul pertama kali saat kita dikecewakan? Tentunya rasa kekecewaan itu sendiri, kepedihan, luka, dan juga hal-hal ini dapat menutup mata hati kita untuk tetap mengupayakan cinta. Belajar dari bacaan Injil kita hari ini tentang pemberian perintah baru dari Yesus kepada murid-muridnya. Ini merupakan kasih yang terbalut suasana ketidakmengertian para murid akan apa yang dimaksud oleh Yesus. Uniknya, Yesus seolah tidak memperdulikan ketidakmengertian para murid dan tetap berfokus pada rancangan Allah dalam misi penyelamatan dunia, yaitu pengorbanannya di kayu salib yang dialaminya dan perintah baru untuk saling mengasihi. Peristiwa tersebut mengatakan bahwa manusia tidak perlu tahu persis akan rancangan Allah dalam kehidupannya. Manusia cukup memfokuskan diri pada tindakan-tindakan yang berkenan kepada Allah. Jika konsep ini kita terapkan, semestinya kita tidak perlu terlalu mempertanyakan keputusan Tuhan tentang hasil pemilihan umum atau tentang hasil yang lainnya. Kita cukup memahami keterbatasan kita untuk mengerti rancangan yang ilahi dan fokus pada misi-misi kerajaan Allah di dunia ini, yaitu menjadi saksi cintanya. Jemaat yang terkasih, dari bacaan Wahyu kita bisa memperkuat alasan tadi. Kitab Wahyu menampilkan penglihatan Yohanes tentang perspektif konflik antara manusia dan Allah. Antara manusia yang percaya kepada Allah atau manusia yang percaya kepada iblis. Gambaran itu jelas diawali dari pasal 12 sampai dengan 19. Bacaan kita masuk dalam suasana setelah konflik terjadi, di mana manusia yang bertahan dalam Kristus akan diperhadapkan pada suasana yang indah dan mengembirakan, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Di sana tidak ada lagi maut, ratap tangis, perkabungan dan duka cita tidak ada lagi. Inilah pengharapan bagi orang-orang yang setia menghadapi berbagai macam ujian kehidupan. Kita menjadi kuat menghadapi ujian-ujian Tuhan berikan karena janji-janji Tuhan tersebut. Ya, kita memang dipanggil untuk mencintai dalam keadaan apapun juga. Seperti yang dilakukan Petrus, bacaan ini masuk dalam konteks ketika kekristenan pada waktu itu tersebar di luar, di kalangan orang-orang non-Yahudi, yang dicatat pada pasal 9 ayat 32 dan pasal 12 ayat yang ke-25. Isi pokok dari perikop ini adalah sebuah laporan atas tindakan pembaptisan yang dilakukan Petrus terhadap Kornelius. Pada waktu itu Kornelius adalah orang non-Yahudi. Dalam penjelasannya, Petrus mencoba untuk meyakinkan halayak dengan pengalaman spiritualitasnya saat ia berdoa di Yope, yang mendorongnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki oleh Allah. Sesuatu yang berasal dari Allah itu baik adanya, sekalipun seringkali terasa janggal bagi manusia. Pada akhirnya, khalayak ramai bisa menerima penjelasan Petrus dan menarik kesimpulan bahwa kasih Allah, bahwa cinta Allah juga berlaku untuk bangsa di luar Yahudi. Cinta Allah dan kasih Allah berlaku untuk segala bangsa. Petrus begitu mengasihi Kornelius, seperti halnya Yesus mengasihi Petrus. Sekalipun baptisan yang dilakukan Petrus terasa janggal, tetapi karena cinta Allah, Petrus membaptis Kornelius. Jemaat yang terkasih, yang terpenting bagi kita, mengapa kita perlu hidup saling mengasihi?
Mengapa kita perlu hidup saling mencintai? 3 poin yang saya dapat dari pembacaan keempat bacaan ini adalah, yang pertama, karena itu adalah perintah. Tuhan sendiri yang memerintah kita. Yesus memberi perintah baru kepada kita untuk saling mencintai, untuk saling mengasihi apapun latar belakang kita. Yesus memberi perintah baru kepada kita, jangan memilih-milih kepada siapapun kita membagikan cinta kasih kita. Perintah tentunya berasal dari otoritas yang paling tinggi. Dan pasti ada ganjaran jika kita tidak melakukan perintah-perintah tersebut. Ayat yang ke-34, Yesus sendiri telah terlebih dahulu mengasihi. Yesus terlebih dahulu mencintai kita. Ia telah menunjukkan teladan bagi kita tentang arti mencintai. Yesus mati bagi kita, itulah bukti nyata bahwa Ia sangat mencintai kita. Yesus mengasihi bukan kepada orang-orang yang benar, tetap orang-orang yang benar saja, orang-orang yang dicintainya saja, tetapi Yesus mengasihi orang-orang yang mengecewakannya, membuatnya terluka, mengasihi orang-orang yang berdosa. Inilah bukti cinta Yesus yang tanpa batas. Poin yang kedua, karena dengan saling mencintai, kita disebut murid-murid Yesus. Dunia akan melihat bahwa kita adalah murid-murid Kristus kalau kita hidup di dalam cinta. Mengapa? Jika Yesus sendiri hidup dalam cinta yang tanpa batas, maka kita juga dituntut wajib hidup dengan cinta yang tanpa batas itu. Hidup dalam cinta tanpa batas membuat kita berbeda dengan orang lain, membuat kita diterima oleh orang lain, sehingga nama Yesus makin dipermuliakan. Poin yang terakhir, karena dengan saling mencintai, kita menutup sekat-sekat dosa. Dengan hidup saling mencintai, kita dapat mengampuni kesalahan orang lain. Dengan hidup saling mencintai, kita menembus batas, kita menembus sekatan-sekatan yang seringkali juga dibikin oleh manusia itu sendiri. Cinta yang tanpa batas dapat menjadi penghambat dosa. Jemaat yang terkasih, menyikapi krisis relasi karena begitu banyak konflik yang terjadi, mari kita mengarahkan hati kita kepada teladan cinta Tuhan yang tanpa batas. Tuhan mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang telah membuat kita kecewa, membuat kita terluka, membuat kita terpinggirkan, membuat kita termarginalkan. Mempertahankan respon positif memang sulit bagi kita. Tapi itulah panggilan hidup kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menyelami cinta Tuhan yang tanpa batas. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening untuk kita semua. Marilah kita bersama-sama dengan umat percaya di seluruh muka bumi ini mengikrarkan kembali pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat sekalian, mari kita masuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Sang Cinta, Tuhan yang Maha Kasih, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk teladan cinta kasih-Mu. Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan gambaran cinta sejati, cinta yang melampaui batas, cinta yang tidak membeda-bedakan, cinta yang mempersatukan, bukan cinta yang memecah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Tuhan, kami mengingat bangsa kami dalam doa. Kami bersyukur pemilu dapat kami lewati dengan baik. Itu semua tidak lepas dari jerih lelah mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Tuhan, kami berdoa agar setiap anak bangsa mau dengan rela menerima hasil pemilu 2019. Kiranya bangsa kami menjadi semakin dewasa, semakin arif menerima dan mengelola perbedaan. Kiranya pemimpin yang terpilih semakin mau mengupayakan yang terbaik untuk Indonesia. Para legislatif yang terpilih diberi kekuatan untuk juga melakukan apa yang sudah mereka janjikan bagi rakyat Indonesia. Dengarlah doa kami ya Allah. Ya Tuhan, sebagai anak bangsa, kiranya kami dimampukan mencintai sesama kami tanpa terkecuali. Kiranya sebagai anak bangsa, rasa bangga ini tetap membara di dada. Dan kiranya kami diberikan hati yang mau berkontribusi untuk Ibu Pertiwi. Tuhan, berikanlah kami semangat untuk menjaga persatuan. Berikanlah kami semangat untuk terus melakukan yang terbaik bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Dengarlah doa kami ya Allah. Kami bersimpuh di kaki-Mu sebagai bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan telah memberikan berkat-Nya kepada kita, dan Tuhan yang sama yang memampukan kita untuk memberikan persembahan pada saat ini. Oleh sebab itu, dengarlah pengantar persembahan sebagai berikut. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu.
jemaat bersama-sama berdiri, kita puji Tuhan bait yang keempat. Puji syukur ucapkan atas waktu yang kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, hari baru yang penuh rahmat dan limpahan kasih karunia Tuhan buat kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga mau datang ke hadapan Tuhan, mempersembahkan hidup kami sebagai yang terbaik dari apa yang kami miliki untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga membawa persembahan materi kami di hadapan Tuhan. Kami memberinya Tuhan dengan sepenuh hati kami, dan kami menyadari bahwa persembahan ini juga pada dasarnya atas dasar pemberian Tuhan juga. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau membawanya kembali di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Kiranya Tuhan juga yang boleh memampukan orang-orang yang akan mengelolanya Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh berguna buat orang lain boleh merasakan cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, layakkan Tuhan kehidupan kami di hadapan Tuhan, dan terimalah persembahan diri kami dan persembahan materi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, cinta dari Kristus yang bangkit telah memulihkan dunia. Bagikanlah cinta itu, bangkitkan semangat pemulihan bagi bangsa. Obatilah Indonesia dengan yang sedang terpecah dengan cinta Kristus. Karena kita semua satu di dalam cinta Tuhan yang tak terbatas. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Bagikanlah cinta Kristus yang begitu luas. Demi memulihkan persatuan bangsa Indonesia. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah yang mengasuh kita di dalam cinta, menginspirasi kita untuk merawat kebinekaan di tengah kepelbagaian. Kiranya Allah yang menebus kita dengan cinta, menolong kita untuk menghapus kebencian di tengah masyarakat. Kiranya Allah yang memeluk kita dengan cinta, menginspirasi kita untuk menggandeng tangan sesama kita, mewujudkan cinta Kristus yang tak terbatas dalam pertolongan Roh Kudus kini dan selamanya. Amin.